ngono ya ngono ning aja ngono. Ya seneng ning ya biasa-biasa wae. Pasti penggemar akeh. Tapi yang bertuah. Saya lebih percaya diri. Gambarnya gambar pocong. Ini gambar tempat ibadah, bisa masjid, bisa gereja. Harga akik itu tidak akan anjlok, tidak akan turun. Akik belum seperti emas, jadi itu tuh tidak bisa jadikan investasi. Dulu itu peminat batu itu hanya kalangan kelas dewasa. Justru yang mencemaskan itu adalah psikologis dari para pencinta batu akik itu sendiri. yen wis tinitah wong ngaku aja sira ngunggung diri. 20 tahun yang lalu itu pertama menggemari jenis batu gambar. Kenapa alasan saya memilih batu gambar yang pertama? Karena batu gambar itu merupakan keunikan yang tersendiri. Jadi misalkan ini namanya tapak jalak. Keunggulan batu gambar itu tidak ada yang menyamai di seluruh dunia. Mungkin ya hanya ini. Kalau serupa banyak. Misalkan lagi ini adalah gambar Candi Prambanan. Gambar Candi Prambanan. Ini jenis batunya fosil kayu. Ini gambar orang. Gambar orang bersemedi atau gambar orang apa gitu. Lah gambar-gambar ini menurut saya kecuali ada keunikan sendiri, kalau saya pakai, saya itu lebih percaya diri. Batu gambar itu, ini kan dulunya merupakan bongkahan batu yang mungkin berasal dari gunung. Nah, kemudian ditemukan oleh seseorang yang tahu tentang batu. Dan akhirnya dia gosok. Akhirnya menjadi ini. Tetapi kalau ini yang menemukan dulu-dulunya itu orang yang tidak tahu mengenal batu, tidak akan menjadi seindah ini. Jadi bahan itu kita potong-potong. Terus kemudian setelah sudah ada kesepakatan, batu itu kita bentuk, terus kemudian kita haluskan sampai betul-betul batu itu memenuhi nilai-nilai kehalusan. Kemudian proses terakhir batu itu kita kita finishing itu dengan serbuk. Bahan untuk ban kita menyesuaikan dengan ekonomi konsumen, dengan mungkin ada yang titanium, dengan bahan alloy, ada yang germanium, ada yang alpaka. Tapi yang bertuah saya penggemarnya. Ya kayak bertuah itu yang saya yang ada energiknya. Jadi saya seneng yang keselamatan, terus pamor untuk cari rezeki ada, terus kewibawaan ada. Koleksi saya banyak. Ini ada kelawing, ada nogosui, macam virus. Nah, kalau virus ini ritualnya kalau dipakai itu meninggalnya di rumah, Pak. Kalau mau meninggal gitu loh. Virus itu bagus sekali ini. Seneng yang bertuah saya. Jadi bertuah itu seperti kayak ini. Ini kan ini kayu tapi kayu ini gale kelor. Itu saya senang seperti ini. Ini gale kelor. Ini giok. Ini untuk keselamatan aja kalau saya.
Ya kalau yakin itu bukan yakin terus yakin dengan akik. Jadi saya yakin percaya diri bahwa itu akik itu memang saya yakin. Unsur mistis sama gaib itu sebenarnya tergantung kita. Kalau kita bilang ya harus percaya ada gaib ada tidak kan, memang kita diciptakan kan ada gaib dan tidak. Nah kalau kita percaya ya memang ada, tapi kalau saya kan nggak berpikir sampai ke sana. Yang penting keindahannya, unsur keindahan. Orderan sehari ya berkisar paling rasionya ya resminya sekitar 70, dengan teman-teman berkisar 7 orang. Kurang lebih ya mungkin 3 kali lipat dengan pada waktu sebelum tren ini kemudian meledak seperti sekarang ini. Kalau dari perspektif agama untuk kepentingan bisnis tidak ada yang salah, karena batu akik ini perhiasan ya. Tidak ada hukum yang melarang ya untuk menjual perhiasan. Bukan harga tapi mas kawin. Mas kawin itu jadi saya tidak menentukan harga, tapi saya minta ini harga sekian, itu nggak boleh ditawar, Pak. Ada beberapa lembaga yang sudah diakui untuk mengeluarkan sertifikat, sehingga kita tidak kapusan, ya. Nanti justru ada keterangannya, ya. Saya mulai membuat usaha laboratorium uji dan sertifikasi batu mulia ini mulai dari awal tahun 2015. Jadi dengan sertifikasi batu mulia kita ada 2 yang menjadi target atau menjadi objek dari sertifikasi ini, yaitu pertama adalah batu itu sendiri, yang kedua adalah masyarakat pembeli. Batu mulia yang disertifikasi itu dia harus natural. Kalau dia tidak natural, dia tidak bisa keluarkan sertifikatnya. Jadi keuntungannya ketika batu itu disertifikasi, dia jadi lebih mudah dijual. Di produk kami di Avianor Gem Lab itu ada dua jenis laporan atau sertifikasinya, yaitu satu yang kita sebut dengan Gemstone Brief Report atau GEMCAT, dan kedua adalah sertifikat Colorstone yang kita sebut dengan, atau itu adalah bentuk dari full reportnya. Kalau Gemstone Brief Report sebenarnya dua-duanya dikerjakan dengan proses yang sama ya, diuji dengan standar Gem Testing Laboratory, tetapi pelaporannya yang berbeda. Di mana di pelaporan Gemstone Brief Report seperti GEMCAT, kalau di kami sebutnya GEMCAT, itu lebih singkat. Kita hanya sebutkan to the point, namanya adalah ini. Keterangan berat dan ukuran standar kita sertakan. Tetapi kalau yang di full report berupa sertifikat, keterangannya lebih detail, yaitu tentang ciri-ciri batuannya. Tren yang mensertifikatkan batuan di laboratorium sertifikasi batu mulia, baik itu di tempat kami di Jogja di Avianor Gem Lab maupun di tempat-tempat lab lain di kota-kota Jakarta, Surabaya, Medan maupun Kalimantan, trennya memang sedang naik. Per hari kita bisa sampai 50 sampai dengan 100 batu yang kita uji. Ya, saya melihat ini fenomena sosial, ya, sekaligus fenomena ekonomi ya, untuk fenomena sekarang. Ya. Memang sangat berbeda dengan fenomena akik pada masa lalu. Ya. Kalau masa lalu barangkali mungkin lebih pada fenomena spiritual, ya, atau fenomena budaya. Dulu orang yang menggunakan akik itu hanya kelompok-kelompok sosial tertentu. Sekarang itu hampir semua kalangan itu memakai akik. Ya, mulai dari anak muda ya, sampai orang tua,
juga dari berbagai kalangan profesi, mulai dari selebritis, pelajar, mahasiswa, ulama dan sebagainya. Semuanya ya, termasuk juga pejabat-pejabat. Tren batu akik ya, harapannya tuh meningkat gitu. Meningkat minimal seperti ini, kalau bisa ya lebih diminati lagi. Saya kira dengan dinamikanya perkembangan sekarang ini, termasuk ya selera masyarakat, mungkin dengan penguatnya ekonomi yang lebih baik, populasi pertumbuhan, banyak hal gitu. Itu saya memprediksi akan meningkat gitu. Akik itu hanya berdasarkan kesukaan. Jadi harganya itu ya bisa tinggi, bisa rendah, tergantung orang yang membeli, kayak orang mau beli lukisan ya. Tapi kalau batu akik, ya kalau batu akik itu menurut saya sebaiknya jangan lama-lama untuk menyimpan batu akik ya, karena ini ya meskipun tidak sama persis dengan fenomena gelombang cinta pada waktu itu ya, tetapi ya ada unsur-unsur sama saja begitu, karena biasa digoreng oleh media, digoreng oleh komunitas, sehingga kemudian yang sebenarnya batu akik itu mungkin biasa-biasa saja harganya bisa kemudian melonjak, tetapi pada saat tertentu mungkin juga akan langsung saja turun begitu. Kalau di Indonesia, cuma lingkup di Indonesia akan turun, tapi kalau dunia nggak bakalan turun. Ini kan sampai dunia ini sekarang, sampai ke luar negeri, ke Inggris, ke Belanda, ke Malaysia, ke Singapura. Yang menjadi masalah tentunya bagaimana supaya tren ini tidak hanya tren yang seperti bubble gas, nanti terus habis begitu saja, atau kita juga jangan terpengaruh oleh tren itu sehingga efek-efek dari euforia ini juga tidak merugikan bagi semuanya. Fenomena kegilaan terhadap akik menurut saya adalah sebuah euforia massal, dan euforia tersebut diawali dari sebuah tren atau lifestyle dari beberapa kelompok tertentu, lalu kemudian bisa menular pada kelompok-kelompok yang lain, dan terjadilah euforia massal, ketertarikan secara bersama-sama, kesukaan bersama-sama, kegilaan bersama-sama terhadap sesuatu hal. Justru yang mencemaskan itu adalah psikologis dari para pencinta batu akik itu sendiri, karena apabila masalah yang dirugikan, masalah yang ternyata ada pemalsuan, itu adalah kerugian secara ekonomi. Tetapi yang perlu dicemaskan adalah dari sisi pencinta batu akik itu sendiri, karena mereka bisa mencintai atau menyenangi batu akik itu secara tidak rasional. Mereka menjadi mempercayai bahwa batu akik itu bisa menambah kepercayaan diri atau menambah vitalitas dan sebagainya. Padahal yang namanya sebuah benda itu memang dia diciptakan untuk atau sebagai fasilitas atau sarana manusia, tetapi kemudian manusia menjadi budak dari benda itu sendiri. Yang dikhawatirkan justru sampai sejauh itu. Saya tidak begitu khawatir kalau fenomena akik sekarang itu misalnya mendekatin syirik ya, atau berkaitan dengan tujuan-tujuan orang memakai akik pada masa dulu, yaitu untuk mistik, untuk kekuatan atau mempercayai adanya kekuatan ya. Termasuk kunci kesuksesan itu kalau menggunakan akik tertentu, kesehatan juga kalau menggunakan akik tertentu, dan sebagainya. Kalau sekarang ini saya lihat justru ya barangkali zamannya era kapitalis ya, ini juga punya pengaruh besar juga, bahwasanya orang memakai akik itu cenderung hanya untuk estetika, perhiasan ya, dan yang sejenisnya. Ya, untuk pergaulan ya, karena tidak menggunakan akik mungkin ya untuk sarana pergaulannya mungkin menjadi terhambat ya, untuk sarana komunikasi sosial dan sebagainya.
dari sisi itu ya, tetapi dari sisi berlebih-lebihan ya, ini saya khawatir ya. Apabila menggunakan batu akik kemudian manusia itu menjadi percaya diri, bagusnya memang percaya diri, itu bagusnya. Akan tetapi ketika kepercayaan diri itu diletakkan pada sebuah benda, artinya apabila benda itu kemudian tidak dia gunakan, dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki daya, tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa batu, itu berarti sama saja dia meletakkan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu itu karena sebuah batu dan bukan karena atas dasar apa yang sudah dia miliki selama ini. Silahkan menggunakan atau mengoleksi batu akik sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan, bukan karena sesuatu hal, misalkan untuk menambah percaya diri. Ya, sak madya wae. Ya. Jadi kalau kita sedang senang, ya, sedang mencintai atau sedang terpengaruh oleh fenomena akik, yo sak madya wae, ya. Rasa kagetan, ojo kagetan, ojo gumunan. Batu akik ini sama dengan benda-benda yang lain, ya, yang sebenarnya tidak punya tuah apapun begitu, ya, tidak punya tuah apapun, tidak punya kekuatan magis apapun sebenarnya. Ya memanfaatkan batu akik ya untuk perhiasan, karena kekuatan itu semata-mata dari Allah.